Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 25 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu keempat khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan berikut. Jam 9 pagi sebesar Rp11.738.000, syukur sebesar Rp2.901.000, persepuluhan sebesar Rp5.000, dan sarana fisik sebesar Rp2.634.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 18 Januari 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.884.500, syukur sebesar Rp1.078.000, persepuluhan sebesar Rp130.000, dan sarana fisik sebesar Rp313.000. 3. Diberitahukan bahwa sejak Januari 2026, penggunaan gedung Gereja Maranatha untuk ibadah pemberkatan nikah khusus di hari Sabtu tidak lagi dilaksanakan. Demikian untuk diketahui bersama. 4. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta J. Hursepuni dengan menggunakan tata ibadah Minggu keempat. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, solo dari Veki Dak, dan yang kedua solo dari Pascal Aipasa. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 112 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 138. Jemaat, setelah ibadah ini akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 25 Januari 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ketua Pendeta E. Muskita MTH, Sekretaris Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI.
saudara-saudara, selamat sore, shalom. Mari kita memuji Tuhan di minggu terakhir bulan 1 ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Nats membimbing kita Mazmur 147 pada ayatnya yang pertama. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tanganku selalu
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru, saya mengundang saudara-saudara semua berdiri. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku semua, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Persembahkan
kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan kepada penatua bertugas dipersilahkan. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Mazmur 147, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, yang akan kita baca secara berbalasan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56, rebaitnya yang pertama. Bapak Ibu beta membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayatnya yang genap. Kita membacakan judulnya secara bersama-sama. Kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dialah yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kesetiaannya. Sebab Ia mengokohkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu yang ada di antaramu. Ia mengirim janjinya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia melemparkan hujan esnya seperti pecahan batu. Siapakah yang tahan menghadapi hawa dinginnya? Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
malam, Shalom. Beta pikir beta dan Bapak Ibu saudara-saudara selaku persekutuan orang percaya semua setuju bahwa seluruh kehidupan keberimanan kita berpusat kepada satu tokoh sentral, yaitu Tuhan Yesus. Seluruh 1 tahun pemberitaan minggu di gereja itu adalah peristiwa perayaan iman kepada Tuhan Yesus. Makanya konon ketika Minggu Setai itu menyanyi lagu Pergi untuk Kembali di Maranatha ini, dia bilang bahwa lagu itu sebenarnya adalah sebuah lagu yang merayakan, mengingat serta menghayati kisah Yesus ketika dia ada di dunia ini. Walaupun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang, Yesus di Taman Getsemani. Bulan pun bersinar, betapa indahnya, dan menambah kepedihan. Untuk bilang untuk murid-murid, ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri langkah hidupku. Thomas secara khusus, janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Jadi waktu 40 hari pasca kebangkitan itu, entua mau naik ke surga, entua bilang, selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi, aku pergi. Takkan lama, 40 hari, 10 hari kemudian Pentakosta. Dan itu beliau menjanjikan Roh Kudus, dan entua bilang, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Jadi lagu itu ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jauh sebelum Elo anaknya menyanyikan lagu itu, kisah antara barangkali Nyong dengan Nona, Bapak Minggus itu sudah terlebih dahulu mengatakan bahwa sebenarnya lagu Pergi untuk Kembali mengisahkan tentang apa yang tadi saya bilang di depan tadi, tentang merayakan Yesus dalam persekutuan keberimanan kita kepada Tuhan. Nah ibu bapak saudara-saudaraku, kalau memang seluruh tanggung jawab iman kita tujuannya adalah merayakan dan memuliakan serta menghayati seluruh peristiwa Tuhan Yesus, maka sesungguhnya juga bersamaan dengan itu ibu bapak saudara-saudara, kita merayakan kebaikan Allah kehidupan yang terus-menerus berkarya mendatangkan kebaikan bagi kita seluruh makhluk. 20 ayat sudah kita baca, agak panjang tetapi ada beberapa saja Bapak Ibu. Yang pertama, dalam setiap keadaan, apakah itu susah, apakah itu senang, apakah itu sementara punya apa-apa, dan apakah itu sementara tidak punya apa-apa, apakah itu sementara sedih, dan apakah itu sementara sukacita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sungguh baik bermazmur kepada Allah kita, dan sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Mengapa firman Tuhan bilang ini ibu bapak saudara-saudara? Sebab pemazmur lah itu dia baru pulang dari Yerusalem. Mau tanang apa, mau bikin rumah apa, mau hidup dan apa, dengan apa. Dan pemazmur ingin bilang bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bukan karena saya ada dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi dalam iman saya kepada Tuhan, saya walaupun di tengah kondisi dan keadaan yang tak pasti, satu kata, bersyukurlah kepada Tuhan. Kapan beta dan Bapak Ibu bersyukur? Kapan beta dan Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak semua menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan?
Apakah bersyukur itu nanti waktu ulang tahun? Ataukah bersyukur itu nanti pas lolos ASN? Ataukah bersyukur nanti pas beli motor baru dan oto baru? Pemazmur mengatakan sekali lagi kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada beta dan saudara-saudara semua, bahwa bersyukur jangan hanya pada saat kita lebih atau kita mendapatkan apa-apa, tetapi dalam setiap keadaan apapun. Apakah itu susah? Apakah itu senang? Bersyukur ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Bersyukur di tengah situasi kelimpahan itu biasa. Tetapi yang namanya iman dan pengharapan adalah bahwa kita berani untuk bersyukur di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, sehingga itu menguatkan kita bahwa ada penyertaan Tuhan Allah bagi kita di dalam hidup ini. Ada pemeliharaan Tuhan Allah bagi kita di dalam hidup ini, sehingga kita teguh berjalan di dalam hidup ini. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku semua, jangan sombong. Ayatnya yang ke-12. Aku tidak senang kepada kegagahan kuda-kuda perang. Aku tidak suka kepada kekuatan kaki laki-laki. Itu yang bagaimana? Disebutkan dengan baik pada Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu ingat ketika Salomo mati, kisah lama di perjanjian lama, Yerobeam dan para tua-tua Israel itu datang kepada Rehabeam. Keseringan ketum pajak sedikit kah? Tetapi apa jawaban Rehabeam anaknya Salomo itu bapak saudara-saudara? Kelingkingku, 1 Raja-Raja pasal 11 dan 12. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Itu maksudnya apa yang Salomo bikin seperti penindasan itu akan ditambahkan berkali-kali lipat di zaman Rehabeam. Dan apa akhirnya Bapak Ibu? Kerajaan itu terpecah. Tujuan akhir daripada sebuah kesombongan itu adalah malapetaka. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu saudara-saudara, syukur kita kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat, apa yang kita punya mutlak adalah pemberian Tuhan Allah. Jangan sampai baru naik pangkat sedikit, aduh muka tinggi. Jangan sampai baru beli oto baru, kebetulan mau ke Ambon, seng bawa tetangga, padahal ada kosong. Jangan sampai baru beli motor baru, lalu kemudian seng kasih naik orang di belakang, bilang kata masih reyen. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati Bapak Ibu, bukan beta yang bilang. Aku, Tuhan Allah, tidak suka. Kita barangkali kecil secara fisik, tetapi ego kita Bapak Ibu saudara-saudara seringkali mengalahkan ketong punya kekecilan secara fisik itu. Sombong kita seringkali mengalahkan ketong punya badan yang kecil itu. Bapak Ibu, ada sebuah studi terhadap alam semesta ini mengatakan begini. Manusia hanyalah sebuah titik kecil di dalam bumi ini. Itu belum selesai. Ini bumi sebesar ini. Tetapi bumi sendiri adalah salah satu titik kecil di sekeliling matahari. Dan Bapak Ibu tahu, kalau matahari sebesar paling besar. Sebab matahari itu dia 1,3 juta kali lebih besar daripada bumi. Jadi bumi pengukuran 1,3 juta kali dulu baru dapat matahari. Matahari sebesar besar, tapi ada yang lebih besar lagi. Matahari hanya setitik kecil di dalam tata surya. Kita berharap bahwa tata surya itu sebesar kecil. Tata surya itu hanya satu titik kecil dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini. Lalu ketemu manusia.
yang paling amat kecil, pangkat ribu triliun kecil dari antara alam semesta yang maha besar. Tetapi kadangkala saya ulang sekali lagi ibu bapak saudara-saudara, kadangkala ego kita, rasa sombong kita, tinggi hati kita itu lebih besar daripada tubuh kita. Padahal kalau dibandingkan dengan alam semesta ini Bapak Ibu ketong apa? Kecil sekali. Jadi sebenarnya ibu bapak saudara-saudara, kekecilan kita di hadapan alam semesta sesungguhnya mengingatkan kita sebagai manusia. Kita adalah butiran debu, dan karena itu jangan sombong, jangan tinggi hati, Tuhan tidak suka. Yang ketiga ibu bapak saudara-saudara, mari menggarisbawahi kata-kata penting saja yang ada di dalam Mazmur 147 pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Saya memilih beberapa kata di situ ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku semua, gandum, salju, hujan es, embun, dan angin. Apa yang sebenarnya mau dibilang pemazmur kepada kita? Bahwa pemeliharaan Allah terhadap semesta dan juga bagi dunia kita itu juga berlangsung dalam sesuatu yang kecil dan juga sesuatu yang kadang kita tidak sadari ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salju, hujan es, ya, angin itu adalah ritme alam di mana alam ini berputar dengan ritmenya sehingga memungkinkan umat masyarakat di dunia ini untuk hidup. Ya, Kejadian pada pasalnya yang ke-8, selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya masa menuai, angin, panas, dan seterusnya. Jangan lupa kalau sebentar tidur di tengah malam, jangan lupa mau tidur berdoa. Tapi yang lebih penting itu adalah ketika Bapak Ibu dan Beta, saudara-saudara semua bangun di pagi hari, jangan loko HP ke muka. Bangun dari tempat tidur, ucapkanlah doa syukur kepada Tuhan bahwa Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara semua diperkenankan Tuhan untuk melihat matahari baru, hari yang baru. Kan antua seng tuntut apa-apa daripada kehidupan ketong selaku manusia toh. Anto tuntut apa? Umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, siapa yang bisa beli napas? Seng ada yang bisa beli napas. Tuhan Allah tidak pernah menuntut bayaran dari napas yang ia sudah berikan kepada Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi selaku orang percaya, tutup tangan di pagi hari, bersyukur kepada Tuhan bahwa ia memberikan kekuatan kepada kita untuk beraktivitas. Beta menutup khutbah ini dengan menceritakan satu buah cerita. Ada satu orang pengacara terkenal di Amerika. Dia punya satu orang istri dan 5 orang anak. Banyak orang di tetangga-tetangganya, orang pinggirnya, teman sekerjanya ini iri hati, cemburu dengan apa yang ia punya. Punya istri, punya 5 anak, 1 laki-laki, 4 anak perempuan, pengacara. Dan ada masa di mana ketika anaknya yang laki-laki itu meninggal. 1 tahun kemudian rumahnya terbakar karena kebakaran hutan di Amerika. Dan ketika ia berusaha untuk melepas dari seluruh kepenatan akan kehilangan itu, kehilangan anaknya yang laki-laki, tapi juga kehilangan rumahnya karena terbakar, dia, istri dan 4 anak perempuannya memutuskan untuk berlibur ke Inggris. Karena waktu itu masih tahun 1800-an, belum ada yang namanya pesawat terbang. Mereka naik kapal dari Amerika lewat Samudra Atlantik menuju ke Inggris. H-1 Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pengacara ini mau pergi berlibur dengan anak-anaknya bersama istri ke Inggris, dia tiba-tiba harus bikin atau mengerjakan satu buah perkara. Dia bilang per istri, mama ale kemungkinan dengan apa nanti beta ikut.
Tetapi apa Bapak Ibu? 4 hari kemudian telegram datang dari Inggris, bunyinya safe alone. Maksudnya dia punya istri dan keempat anak perempuannya itu celaka di lautan. Yang selamat itu hanya istrinya, sementara keempat anak perempuannya itu meninggal. Dan beberapa hari kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Inggris dengan kapal yang berbeda. Dan sang kapten ketika sampai di tempat cilaka itu, kapten itu bilang kepada bapak pengacara itu, Pak, ini tempat di mana istri dan keempat anak bapak ini cilaka. Dia mengambil pena lalu dia menulis, Tuhan, mungkinkah aku mengingkari kebaikanmu? Mungkinkah engkau yang adalah kasih mendustai kasihmu kepadaku? Apakah dalam segala sempurna rencana baikmu untukku terselip kejahatan di dalamnya? Ia tertegun. Tapi kemudian ia berucap, tidak, Seng. Sungguh ya Tuhan, tidak pernah kau mengingkari dirimu sendiri. Tak akan kau ingkari kasihmu padaku. Engkau tetaplah Tuhanku yang baik. Ia lalu mengambil pena dan menulis PKJ 232 pada baitnya yang pertama. Dikala hidupku tentram dan senang. Kau menyanyikan bersama Bapak Ibu. Dan walau derita penuh, engkau mengajarku, engkau mengajarku bersaksi tegar. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ref, selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Amin.
sebagai respons umat atas pemberitaan firman Tuhan, beta menjemput saudara-saudara semua berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya yang berasal dari segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang akan daripada Roh Kudus, yang ke dalam yang mata di bawah Pilatus mati ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan ada sana untuk bagi dunia. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Persembahan pujian solo dari Vicky Dak diundang dengan kidung pujiannya. Shalom jemaat, satu pujian dari beta, semoga pujian ini bisa memberkati ketemu semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
ku terima anugerahnya. Yesus ampuniku dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku, baharui hati dan jiwaku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak, dan kepada diaken bertugas dipersilahkan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur. Tapi sebelumnya dengarkan anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
kita akan berdoa persembahan dan doa ini akan diucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Persembahan pujian solois Bung Pascal Aipasa diundang dengan kidung pujiannya. Ya, shalom, selamat sore Ibu Bapak Jemaat. Lagu ini berjudul Ku Berterima Kasih Tuhan. Lagu ini ditulis 2 tahun yang lalu. Lagu ini menceritakan tentang proses yang saya lewati satu demi satu, bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi saya percaya bahwa saya tidak pernah sendiri. Saya tahu bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup saya. Karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih untuk anugerahnya dan pertolongannya. Semoga pujian ini akan memberkati Ibu Bapak Jemaat sekalian. Ku lewati satu demi satu, bukan karena kuat dan hebatku. Ku percaya ku tak pernah sendiri. Kau selalu ada di setiap langkahku. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih atas anugerah yang Kau beri. Ku berterima kasih buat pertolongan-Mu di hidupku. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, ku sungguh mengasihi-Mu. Ku rasakan tulusnya cinta-Mu. Ku serahkan hidupku hanya untuk-Mu, sebab Engkaulah harapan hidupku. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih atas anugerah yang Kau beri. Ku berterima kasih buat pertolongan-Mu di hidupku. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan.
Ical Dangke, Bung Fek Dangke, tetap bernyanyi demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita tenang dan kita menjumpai Tuhan dalam doa syafaat di saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, ya Allah kami. Kami mengkidungkan puji-pujian kami kepada Tuhan di Magdis-Mu yang kudus ini pada hari Minggu ini. Sabat Tuhan boleh kami lewati, 6 hari lamanya kami bekerja di bendang-bendang kerja kami. Kami boleh meninggalkannya barang sejenak. Kami datang kepada Tuhan mencari-cari kebesaran kasih setia-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, ya Allah kami? Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menuntun, menguatkan kami. Nafas-Mu tetap kami kecap, kami nikmati, memungkinkan kami untuk beraktivitas dari hari lepas hari. Syukur paling banyak Tuhan Yesus, kami pulangkan kepada Engkau Allah kehidupan, yang menuntun menyertai seluruh kehidupan kami. Kami yang sementara beribadah dan berdoa di Maranatha ini, dalam seluruh doa-doa kami, pergumulan-pergumulan kami, pengharapan-pengharapan kami, Tuhan baharui hati, pikiran dan tubuh kami, supaya apa yang kami bawakan kepada Tuhan naik lurus-lurus ke surga, tanpa terhalang oleh suatu apapun, dan jawaban daripada Tuhan menguatkan kami untuk berjalan di dalam hidup ini secara pribadi tetapi juga keluarga. Kami berdoa bagi anak-anak kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena tuntutan hidup ini harus pergi jauh meninggalkan kehidupan kami dengan bekerja, berstudi, hidup di tanah-tanah rantau. Di mana-mana saja mereka berada Tuhan, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Penyertaan kasih setia-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Sebab di kota ini kampung halaman mereka, selaku papa dan mama mereka, saudara-saudara mereka, kami tetap mendoakan supaya mereka sejahtera dan selamat di tanah-tanah rantau. Kami juga berdoa bagi para orang tatua kami yang sudah lanjut umur, yang sudah suntuk umur. Mereka tidak berkesempatan dengan kami untuk beribadah di rumah-rumah mereka Tuhan di kota ini. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, hiburkanlah mereka selalu. Barangkali berkat umur panjang menjadi sesuatu yang membuat mereka susah dengan hidup ini. Tetapi kami selaku anak-anak, cucu-cucu bahkan cece-cece mereka tetap menghitung betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak mereka. Tetapi juga orang tatua kami, opa dan oma kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sementara berdoa di saat ini dengan pergumulan, pengharapan dan doa-doa khusus kami. Sekeliling kami tidak mendengarnya Tuhan, namun permohonan kami naik lurus-lurus ke surga. Tuhan mendengar dari lubuk hati kami yang paling dalam, dan Tuhan juga menjawab menurut kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Kalaupun jawaban daripada Tuhan masih kami tunggu dengan lama, tetapi kami percaya juga bahwa kasih-Mu selalu baru setiap pagi, membarui, menuntun, menguatkan kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Secara khusus anak-anak terkasih kami di kota ini yang ada di bangku-bangku pendidikan, dari pendidikan prasekolah sampai kepada PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Hikmat Tuhan ada bersama dengan anak-anak terkasih kami. Biarlah dengan hikmat Tuhan, takut, hormat kepada papa dan mama, hormat kepada guru-guru di sekolah, maka berkat masa depan menjadi bagian daripada Tuhan taruh dan rancangkan bagi kehidupan mereka. Di tahun ini barangkali ada tes-tes CPNS, ASN, apakah itu di militer, apakah itu di Polri,
Biarlah Tuhan buka jalan bagi anak-anak terkasih kami yang sementara mencari-cari pekerjaan. Kami orang kecil Tuhan di kota ini, namun kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan menuntun anak-anak terkasih kami buka jalan bagi seluruh rancangan-rancangan masa depan yang sementara yang Kau rendah dan taruh bagi kehidupan anak-anak terkasih kami. Kami selaku papa dan mama di kota ini dengan seluruh tugas tanggung jawab kami, biarlah Tuhan menguatkan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami hasilkan dari seluruh pekerjaan kami kadangkala tak cukup Tuhan untuk membiayakan kebutuhan anak-anak kami. Namun kami percaya ketika kami dengan penuh sukacita dan kerendahan hati membiayai anak-anak kami dengan apa yang kami hasilkan dari keringat-keringat kami, maka itu mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami, seisi rumah kami, tapi juga anak-anak kami bagi masa depan mereka. Kami percaya Tuhan menuntun keluarga kami untuk berjalan di dalam hidup ini. Tahun ini masih 11 bulan ke depan. Ini adalah hari-hari terakhir di bulan Januari. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, menuntun kami umat Tuhan di kota ini dalam seluruh tugas tanggung jawab kami ke depan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat juga bagi orang tua kami di kampung-kampung halaman. Kami selaku para mahasiswa yang hadir di malam hari ini karena tuntutan studi, jauh daripada kehidupan papa dan mama kami di kampung-kampung halaman, di mana-mana saja mereka berada. Tuhan sertai kehidupan mereka, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka, supaya apa yang mereka kerjakan juga mendatangkan berkat, mencukupkan akan kebutuhan-kebutuhan kami yang sementara berstudi, berkuliah di Ambon. Ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan pelihara kehidupan mereka, hiburkanlah kehidupan mereka, bahwa mereka tak merasa susah di dalam hidup ini karena ada sesama mereka, ada yang terkasih daripada kehidupan mereka yang tetap menghibur mereka untuk teguh berjalan semangat di dalam hidup ini. Kami berdoa bagi Bapak Gubernur bersama dengan jajaran, kami berdoa kepada Bapak Wali Kota bersama dengan jajaran dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka. Apa-apa yang mereka kerjakan semuanya demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan di provinsi ini, tetapi juga di kota ini. Kami berdoa bagi klasis Kota Ambon yang setiap minggu bagi Gereja Maranatha ini dipersiapkan untuk kami beribadah. Tuhan memberkati semua mereka, ketua klasis, sekretaris klasis bersama dengan anggota MPK, para sekbid, para pegawai, bahkan juga secara khusus 21 jemaat di klasis Kota Ambon dengan agenda pelayanan di Usbu yang baru. Tuhan sertai semua mereka. Kami mendoakan persiapan untuk pelaksanaan sidang-sidang jemaat di klasis Kota Ambon yang akan dimulai pada 8 Februari sampai dengan 1 Maret 2026. Biarlah semua diawali dan diakhiri dalam tuntunan kuasa kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persidangan klasis yang nanti akan terjadi di 8 Maret juga diberkati oleh Tuhan Yesus, boleh berjalan karena tuntunan-Mu. Kami berdoa secara khusus juga bagi pendukung akta liturgi di saat ini di ibadah minggu keempat, majelis bertugas dari jemaat GPM Ebenezer bersama dengan tim musik Kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, security. Tak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan pikiran kami. Namun kami percaya siapa yang berjeri lelah buat Tuhan, maka jerih payahnya tidak pernah akan sia-sia. Tuhan berkati semua pendukung-pendukung ibadah ini. Kami berdoa, kami sudah boleh membaca Alkitab-Mu, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk tetap belajar bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Kami bersyukur dengan penuh kerendahan hati bahwa Tuhan yang menuntun seluruh kehidupan kami. Meresponinya kami sudah memberikan persembahan-persembahan syukur kami.
Tuhan berkati persembahan syukur ini, menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini, di klasis ini. Tetapi kami Tuhan, selaku umat-Mu sudah memberi, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kami. Dan biarlah seluruh tutur kata kami, perbuatan kami, tindakan kami, orang-orang di sekitar kami melihat Kristus yang sudah mati dan bangkit di 2000 tahun yang lampau itu, dalam seluruh tindakan-tindakan kami, bahwa Kristus dimuliakan. Kalau Engkau ya Tuhan ya Allah kami boleh menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan perantaraan Harun dan Musa lewat tiang awan-Mu dan tiang api-Mu, maka penyertaan yang sama juga jadi dan nyata bagi kami umat Tuhan di kota ini. Secara khusus untuk memasuki minggu yang baru, kami berjalan dengan penyertaan-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Inilah doa, inilah sembahyang kami. Kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi kami berdoa dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengundang Pak Saudara jemaat semua berdiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan sukacita, pulanglah dan tetap berkarya.
demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk tugas dan karya itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai basudara jemaat. Amin, amin, amin. Ibadah boleh selesai, jemaat duduk sesaat untuk doa syukur. Selamat malam dan shalom. Lagu jabat tangan 2 Sabat 138 pada baitnya yang pertama.